Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita ada di tempat ini. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita percaya kita ada sampai saat ini karena pernyataan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini ungkapan syukur kami Bapa, kami naikkan hanya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sama-sama katakan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Inilah yang ku
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, ini pujian-pujian kami adalah bagimu Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sama-sama jemaat katakan nyanyi pujian bagimu Yesus. Nyanyian pujian bagimu, amin Yesus. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kau yang bertata atas pujian-pujian kami Yesus. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi sama-sama katakan nyanyian pujian bagimu Yesus. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, lihat kerinduan hati kami Bapa untuk menyembah-Mu Yesus. Kami rindu untuk selalu di hadirat-Mu Bapa. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi sama-sama katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Bapa. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati kami, Engkau memberikan kami sukacita Tuhan untuk beribadah. Kami siap untuk bersuka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin.
Yang bersuka cita mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita sebab Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacita. Sekali lagi sama-sama katakan. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacita. Sama-sama angkat tangan kita. Amin. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi katakan. Amin. Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan. Amin. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Seluruh jemaat masih semangat memuji Allah kita yang ajaib. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia untuk menaklukkan setiap musuh dan lawan. Haleluya. Kita mau angkat lagu ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku.
kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama, Siapa jadi lawan? Tidak ada, sungguh besar. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, Raja segala raja yang layak kami puji dan kami tinggikan. Haleluya Yesus. Semuanya sama-sama nyanyikan dari ref ya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Allah. Di dalam kehidupan kami, hanya Kau yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan hidup kami Yesus. Haleluya. Hanya Kau tempat berlindung kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
ku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku. Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. ku tahu selalu bersamaku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah yang layak dimuliakan. Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kau yang disembah Bapa. Kau yang dimuliakan Haleluya. Haleluya. Yesus, ya Yesus. Oh Yesus, ya Yesus. Oh Jesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam Kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah kami yang layak disembah dan dimuliakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh berjalan dengan baik tanpa sekurang satu apapun. Kami percaya semuanya kayak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus.
Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kalian boleh memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Agar Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi bekal yang luar biasa bagi pribadi kami. Dan setiap pribadi kami boleh bertumbuh semakin hari semakin sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Apa yang mereka berikan bagi Tuhan, boleh Tuhan kembalikan bagi mereka berlipat-lipat ganda. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, bagi yang bertugas saya persilakan. Haleluya. Selamat pagi.
Saya percaya kita semua bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Tanpa kita sadar bahwa kita telah diberikan lagi satu kesempatan oleh Tuhan untuk ada di hari ini. Saya percaya setiap tarikan nafas, setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah satu kesempatan. Saya percaya satu kesempatan ini kita akan gunakan sebaik mungkin untuk ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Saya ada di tempat ini karena baru kami selesai mengadakan musyawarah kerja nasional di Palembang dan saya mampir di sini. Memang saya sudah sering kali mampir, diberikan kesempatan melayani lagi, dan saya percaya Tuhan memberi kemurahan kepada keluarga hamba Tuhan untuk menerima lagi kami. Dan setelah selesai Mukernas sebenarnya langsung pulang, tetapi saya mampir lagi di tempat ini bersama dengan beberapa teman, tetapi beberapa teman ini ada yang sudah pulang, ada yang ke Semarang. Dan saya ada di tempat ini dan kemungkinan besok akan kembali. Saudara-saudara, saya ingin berbagi kepada kita pada pagi hari ini tentang membangun kerohanian. Karena saya percaya begini, setelah Tuhan keluarkan kita dari gelap, datang kepada terang, maka setelah kita ada di terang, bukan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi setelah kita ada di terang, setelah kita ada dalam kerajaan Allah, maka kita harus melakukan banyak hal justru dalam kerajaan Allah. Salah satu yang kita lakukan adalah harus membangun kerohanian. Karena kalau kita tidak membangun kerohanian, saya percaya kita tidak akan mengalami peningkatan. Orang yang tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan pernah naik. Orang yang tidak pernah bekerja, dia tidak akan pernah melihat hasil. Tapi kalau kita membangun kerohanian kita dari titik nol, setelah kita bangun terus, maka kita akan ada satu titik di mana Tuhan menginginkannya. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat 20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kata bangun di sini ini memiliki pengertian satu perintah. Kalau perintah itu harus ditaati, harus dilakukan. Kalau tidak ditaati dan tidak dilakukan, akan bermasalah. Perintah kalau tidak dilakukan pasti bermasalah. Nah, untuk itu kalau kita melihat keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dia memberi begini. Dalam Alkitab ada begitu banyak sekali perintah, dan itu yang harus dilakukan, baik melalui nabi-nabi maupun rasul-rasul maupun apa yang ditulis dalam Alkitab. Itu harus dilakukan. Tujuan Tuhan memberikan perintah agar supaya semua kita diatur, diarahkan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Pada saat dia memberi perintah, perintah itu tidak susah, gampang sebenarnya. Yang membuat susah itu adalah cara kita berpikir. Aduh, ini susah. Nah, pada saat sudah kita berpikir seperti itu, pasti susah. Tapi selama kita hanya berkata begini, ya Tuhan, saya taat saja. Ya Tuhan, saya mau melakukan. Maka itu menjadi gampang, menjadi mudah.
Untuk itu pada saat dia memberi perintah, perintah itu sangat terukur, sangat gampang dan bisa dilakukan. Nah, untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, pada saat dia menyuruh kita untuk membangun iman atau membangun kerohanian kita, maka itu harus kita lakukan. Dalam kita membangun gampang, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat sini ada 4 hal. Kita hanya melihat beberapa contoh dalam Alkitab, dan ini menjadi satu pegangan kita, pedoman kita, untuk kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah Nuh. Nuh, kalau kita membaca di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, Nuh disuruh untuk membuat bahtera. Kenapa Tuhan menyuruh kepada Nuh untuk membuat bahtera? Pada waktu itu masih ada orang-orang yang memiliki umur yang panjang. Ada Metusala di sana, dan ada generasi-generasi yang umur-umur panjang itu. Umur 900-an. Masih ada mereka. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh kepada Nuh untuk membangun bahtera? Dan ternyata pada saat Tuhan perintahkan kepada Nuh, cuma karena Nuh itu, mari kita membacanya. Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ternyata begini, pada saat Tuhan melihat ada seorang Nuh yang hidup pada waktu itu, dan Nuh ini berbeda dengan orang-orang yang lain. Nuh di sini Alkitab berkata begini, dia adalah orang benar dan dia tidak bercelah, dia bergaul dengan Tuhan. Kenapa Nuh diangkat Tuhan? Kenapa Nuh dipilih Tuhan? Karena ternyata begini, Nuh pada saat dia tahu bangsa atau orang-orang yang ada di dekatnya tidak hidup sesuai lagi dengan kehendak Tuhan, Nuh tetap memilih untuk membangun hidupnya. Pertama, dia tidak mau melakukan sesuatu yang salah. Dia adalah orang yang benar. Dia adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Di zaman Nuh belum ada penebusan Tuhan Yesus. Belum Yesus mati di atas kayu salib. Pada saat zaman Nuh itu cuma berdasarkan kasih karunia. Kasih karunialah yang akan yang telah membuat Nuh hidup dalam kebenaran, atau dia disebut orang benar. Nah, pada saat dia hidup sebagai orang benar, disitulah dia membangun hidupnya terus-menerus. Dia tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Inilah konsep Nuh membangun kerohaniannya. Dan saya percaya bahwa kita pun dapat melakukan sama seperti Nuh. Apalagi kita, saudara-saudara, yang hidup di zaman akhir ini. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin bergereja. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin memberi sedekah dan lain-lain. Kita dibenarkan bukan karena kita rajin berkorban. Bukan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus yang mahal, yang telah tercurah di atas kayu salib untuk hidup kita. Untuk itu pada saat kita sekarang telah menerima pembenaran dari Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka sebenarnya seharusnya yang harus kita lakukan adalah hidup dalam kebenaran. Bagaimana orang hidup dalam kebenaran? Dia rajin bergereja. Bagaimana orang hidup dalam kebenaran? Dia rajin berdoa, rajin berkorban,
rajin melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena kalau orang hidup dalam kebenaran tetapi melakukan ketidakbenaran, dia belum hidup dalam kebenaran. Dia masih hidup dalam ketidakbenaran. Untuk itu membangun kerohanian. Kalau kita lihat Nuh, oh ini satu hal yang luar biasa. Nuh hidup dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita pun dapat melakukan itu. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Dari sekian banyak sekali orang, kita dipilih dan dipersiapkan untuk masuk surga. Tuhan bukan kebetulan hadirkan kita di tempat ini. Bukan kebetulan kita menjadi orang Kristen. Tetapi karena Dia memilih kita untuk masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat juga tokoh Alkitab tentang Abraham. Abraham pun adalah seorang yang dipanggil dari daerah atau tempat nenek moyangnya. Nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Nenek moyangnya semuanya hidup dengan menyembah, bukan menyembah Tuhan. Tetapi Abraham dipilih, dikeluarkan dari sana, dan dia dipimpin oleh Tuhan. Abraham pada saat dipilih keluar dari sana, dia tidak pernah melawan Tuhan. Dia percaya saja. Pada saat dia dipanggil, satu hal, dia percaya saja. Nah, Abraham membangun kerohaniannya dengan mempercayai apa kata Tuhan. Kalau mau dipikir, saudara-saudara, Abraham bisa saja menolak. Tetapi Abraham percaya saja. Dan kepercayaannya ini dia wariskan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Bahkan lahirlah satu bangsa. Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kepada Israel. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang konsep Abraham, membangun kepercayaan, membangun kerohanian, membangun imannya adalah gampang sekali. Tentang percaya dan taat. Tadi saya sudah katakan bahwa yang membuat susah atau sulit untuk kita kerjakan karena cara kita berpikir. Pada saat ada perintah, pada saat ada firman, ada kebenaran, seringkali kita bilang, aduh sulit itu, susah itu. Nah, pada saat kita sudah katakan seperti itu akan menjadi susah dan sulit. Tetapi kalau kita berkata begini, ya Tuhan, ini aku Tuhan, saya mau. Pada saat kita sudah berkata begitu, maka kita dengan gampang melakukannya. Mempercayai Tuhan dan taat kepada apa yang Dia perintahkan. Abraham pada saat dia diuji kepercayaannya, harus mempersembahkan Ishak. Ini kita sudah tahu semua ceritanya. Pada saat Abraham diuji, Abraham tidak bersungut. Abraham tidak mengeluh. Karena bagi Abraham begini, bersungut atau bersungut-sungut itu bukan memperbaiki sesuatu. Orang yang bersungut, orang yang mengeluh tidak dapat memperbaiki apa-apa. Bahkan ada satu prinsip begini, pada saat kita bersungut, kita keluar dari kedaulatan Tuhan. Kalau kita mulai bersungut tentang apapun, kita keluar dari perlindungan Tuhan. Kita ingat pada waktu Israel, pada saat mereka tidak mendapatkan air, mereka berhadapan dengan musuh, mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi kepada mereka dibinasakan oleh Tuhan. Bersungut ternyata dibinasakan oleh Tuhan. Nah, Abraham tahu hal-hal ini. Dia tidak bersungut, dia tidak mengeluh, malah dia cuma berkata, jadilah kepadaku, ini aku. Dia melakukannya. Pada saat dia diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dia lakukan itu. Dia kerjakan itu. Dan akhirnya saudara dalam Tuhan,
Abraham dikatakan bapa segala orang percaya. Kalau kita orang percaya, bapak kita juga adalah Abraham. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang harus kita ambil dari tokoh Abraham ini adalah warisan kepercayaan. Kalau kita semua yang hadir di sini kita percaya kepada Allah, mari kita tularkan, wariskan kepada anak cucu kita. Jangan sebentar begini, saudara-saudara. Banyak kali saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani. Banyak sekali saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani, pada saat di akhir zaman atau nanti, saudara-saudara, akan terjadi perpisahan. Terjadi perpisahan. Perpisahannya bisa suami istri berpisah, orang tua dan anak berpisah. Kenapa? Karena akan terjadi pengangkatan. Ada satu film kalau saudara lihat di Facebook atau di YouTube atau di mana, sementara ibadah begini tiba-tiba terjadi rapture. Pendeta dengan Alkitabnya jatuh, banyak sekali jemaat yang hilang, tetapi banyak juga yang tertinggal. Kenapa, saudara-saudara, terjadi perpisahan? Karena seperti itu. Kalau misalnya konsep membangun kerohanian kita asal-asalan, konsep membangun kerohanian kita tidak kita wariskan kepada generasi setelah kita. Misalnya kita semua sini percaya, tetapi bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan cucu kita? Apakah mereka percaya? Kalau terjadi pengangkatan, tegakah kita melihat anak kita, cucu kita, atau orang terdekat kita tidak terangkat bersama-sama? Untuk itu membangun kerohanian itu harus betul-betul kita lakukan secara luar biasa. Dari kita kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada orang-orang terdekat kita. Karena hal demikianlah kita akan melihat bahwa Tuhan pada saat Dia datang kembali, Dia akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tokoh Alkitab Musa. Kita tahu Musa adalah orang yang dilatih, dididik, orang yang diajar oleh Firaun atau oleh pendidik-pendidik di Mesir. Tetapi Musa tidak pernah menghilangkan identitasnya. Dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Apa yang dilakukan Musa pada saat Musa ketahuan membunuh orang Mesir? Dia lari ke Midian dan akhirnya menetap di sana kurang lebih 40 tahun. 40 tahun bagi Musa itu pendek karena dalam pelarian. Tetapi Tuhan tetap mau agar supaya Musa dalam jalur Tuhan. Maka Tuhan panggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, apa yang Musa lakukan, saudara? Musa pun belajar taat mendengar suara Tuhan. Pada saat Musa satu kali berjalan-jalan mengembalakan kambing domba milik ayah mertuanya, dia lihat ada semak yang terbakar. Tetapi di situ semak itu tidak terbakar. Itu adalah penampakan Tuhan kepada dia. Dan saudara-saudara, Musa mendengar suara Tuhan dan dia melakukannya. Dari situ, saudara-saudara, saya percaya Musa hidup dengan mendengar apa kata Tuhan dan melakukan apa kata Tuhan. Untuk itu, saudara dalam Tuhan, penting sekali kita mulai belajar membangun kerohanian kita dari konsep firman Tuhan, konsep Alkitab. Karena apa yang harus kita kerjakan, kalau kita melakukannya dengan tepat, maka saya percaya ini akan sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita.
kehidupan kerohanian kita pasti akan meningkat. Musa akhirnya dia dapat membebaskan bangsa Israel. Musa akhirnya dia dapat mengeluarkan Israel. Walaupun saudara kasih dalam Tuhan, ada satu hal yang Musa lakukan dan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena saking dengarannya Musa kepada Tuhan. Pada saat Tuhan berkata begini, ketuk batu itu, pukul batu itu. Saudara-saudara, Musa sementara berhadapan dengan orang Israel yang sementara bersungut-sungut kepada Musa. Musa marah. Musa ketuk pukul batu itu tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Musa tidak sempat masuk ke tanah Kanaan. Bisa melihatnya dari jauh. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Musa dapat berhasil mengeluarkan Israel dari Mesir. Musa pada saat dia membangun kerohaniannya, dia dapat mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Yang terakhir, saudara, Daud. Daud, kalau kita belajar tentang Daud, Daud seorang raja, raja kedua Israel. Daud, walaupun Daud ada di zaman monarki, tetapi Daud tetap pada prinsip teokrasi. Daud seorang raja yang disegani. Daud adalah raja yang betul-betul ditakuti. Bahkan Daud ini beda dengan Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud lebih hebat dari Saul. Dan apa yang kita harus belajar dari Daud? Daud, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan temukan begini. Sampai akhir nanti, kerajaan Daud kekal. Kalau saya berpikir saudara-saudara, kenapa Alkitab tulis kerajaan Daud kekal? Padahal Daud sudah tidak ada, sudah mati. Tetapi kenapa dikatakan dalam Alkitab kerajaannya kekal? Ternyata ini saudara-saudara, yang dimaksud dengan kerajaan Daud itu kekal, ini adalah satu sistem. Satu sistem pemerintahan. Yang Daud bangun, yang Daud kerjakan, walaupun di zaman monarki. Monarki itu adalah kepemimpinan manusia. Mulai di zaman Saul. Kita harus tahu bahwa Israel di zaman sebelum ada raja itu dipimpin langsung oleh Tuhan. Diatur langsung, dikomandoi langsung oleh Tuhan. Daud dia hidup dengan diatur. Maksudnya Israel diatur oleh Tuhan. Tetapi pada satu saat Israel bilang begini, Tuhan, di negara-negara sebelah dorang punya raja, mereka punya raja. Kenapa Israel tidak punya raja? Untuk itu Samuel datang kepada Tuhan. Tuhan, bangsa ini meminta raja. Samuel pikir bangsa ini tidak lagi mau diatur oleh hakim-hakim. Hakim terakhir adalah Samuel. Tidak mau lagi diatur oleh hakim atau diperintah oleh hakim. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Tuhan. Tapi Tuhan izinkan mereka untuk dipimpin oleh raja. Dipilihlah Saul. Mulai dari zaman itu, itulah terjadi sistem monarki dalam Israel. Tetapi setelah Saul memerintah, Saul justru melakukan memang tepat seperti raja-raja bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu Allah singkirkan Saul, ganti dengan Daud. Pada saat Daud memerintah, Daud melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia ada dalam kepemerintahannya, tetapi dia tunduk kepada apa kata Tuhan.
mendengar kata Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Satu saat Daud akan pimpin bangsa Israel berperang. Daud tanya Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Saya bisa maju Tuhan? Tuhan katakan maju. Pada satu saat lagi saudara-saudara, Daud tanya Tuhan, Tuhan apakah saya harus berperang? Tuhan berkata, kamu diam. Buatlah penjagaan sekeliling. Daud lakukan seperti itu. Artinya bahwa Daud betul-betul hidup dengan perintah Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan kerajaan yang dibangun oleh Daud kekal. Seharusnya saudara-saudara kalau kita memahami ini pun sampai hari ini, walaupun kita saudara-saudara ada dalam negara kita, kita tunduk kepada pemerintah kita, presiden kita, tetapi kita harus dengar apa kata Tuhan untuk hidup kita. Karena apa kata Tuhan itu yang paling penting. Apa kata Tuhan, karena ini mengandung kekekalan. Daud pada saat dia tahu hal ini, dia langsung datang kepada Tuhan dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Dia membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Karena pada saat dia membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, inilah hal yang luar biasa yang pernah terjadi dalam Daud. Dan akhirnya Tuhan berkata, kerajaanmu kekal. Kerajaan Daud kekal. Sedangkan dalam Tuhan, apa yang harus kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab ini? Cara membangun kerohanian. Seringkali kita ogah-ogahan tentang membangun kerohanian. Seringkali kita mungkin berkata begini, nantilah. Tapi kita harus lihat ini saudara-saudara. Membangun kerohanian ini, saya katakan tadi adalah satu perintah. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Perintah. Perintah itu cuma ada dua hal. Tunduk, taat. Pada saat kita dapat melakukan ini, maka saya percaya kita akan bersemangat untuk hidup dengan membangun hubungan, membangun sesuatu, membangun kerohanian. Seperti apa yang dilakukan oleh Nuh. Nuh pada saat dia membangun kerohaniannya, Tuhan pilih dia, akhirnya dia menyelamatkan keluarganya. Ada satu keluarga selamat dari hukuman. Abraham pada saat dia membangun kerohaniannya, maka dia dapat mewariskan kepercayaan dan akhirnya ada kepada satu bangsa. Musa pada saat dia mendengar suara Tuhan dengan berkata, dengan prinsip tunduk dan taat, dia dapat mengeluarkan satu bangsa dari bangsa yang menjajahnya. Daud pada saat dia dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ada satu yang diangkat dari Daud, kerajaannya Daud kekal. Saudara-saudara, saya percaya begini, membangun kerohanian itu dimulai dari kemauan kita. Kalau kita mau, kalau kita berkata ya saya harus, maka saya percaya begini, pada saat kita berkata ya, maka kita akan bekerja untuk membangun kerohanian kita. Caranya bagaimana? Saya sudah katakan tadi, kalau kita sudah dibenarkan, sudah menjadi orang benar, maka hiduplah dalam kebenaran. Cara hidup dalam kebenaran adalah kita rajin beribadah kepada Tuhan, rajin melakukan firman, dengan tekun melakukan firman, bangun mezbah doa dalam keluarga dan rumah tangga. Karena saya percaya begini, kita cuma kuat dari hal-hal ini kalau kita bangun kerohanian kita, bangun hidup kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin intim. Saya percaya kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, walaupun ini perlu pakai gambar, tetapi saya bisa boleh sampaikan kepada saudara-saudara. Misalnya ada satu titik, mana ya? Titik ini ya, titik salib ini. Dan di salib ini ada begitu banyak sekali
garis-garis seperti ini. Kalau kita berjalan menuju salib, dari mana arah kita, dari mana tempat kita berada, atau dari manapun kita, kalau kita berjalan menuju salib ini, semakin kita berjalan menuju salib ini, semakin dekatlah kita dengan salib. Dan hubungan, saudara-saudara, kalau semua jemaat yang ada di tempat ini berjalan, mungkin dari mana-mana ya, berjalan, maka semakin kita dekat salib ini, semakin sempit tempat ini, semakin dekat kita. Semakin kuat sebenarnya kalau kita. Tapi kalau kita berjalan membelakangi salib, ini salib, kita berjalan begini, semakin jauh kita berjalan, semakin jauh dengan salib, semakin jauh juga hubungan kita sesama. Nah, untuk itu membangun kerohanian ini perlu secara korporat. Kalau kita membangun secara bersama-sama, mari bangun berjalan ke arah Kristus. Semua kita berjalan ke arah Kristus. Kalau kita berjalan ke arah Kristus, maka dari tempat manapun kita berada, kita berjalan terus ke arah Kristus, berjalan terus ke arah Kristus. Akhirnya kita datang dan menjadi satu tubuh Kristus, satu di dalam Tuhan. Nah, kalau kita satu dalam Tuhan, saya percaya saudara-saudara, apapun hidup kita, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat kita hancur. Kalau Dia uji kita, ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Saya percaya saudara-saudara, kehidupan kita akan bangun rohani kita dengan luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, oh, dan hatiku tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Apakah hari ini saudara sedang membangun kerohanian saudara? 1 menit saja, 1 menit. Tunjukin ayat. Tadi udah dipaparkan tokoh-tokoh yang belajar membangun iman.
Persoalannya adalah begini, bagaimana cara engkau membangun kerohanianmu sekarang? Itu bukan? Gitu kan? Kamu udah lihat berapa toko dan hasilnya dari proses membangun imannya, membangun kerohaniannya. Saudara, satu bagian yang mungkin belum terukit hari ini. Kalau engkau pulang dan engkau kerjakan ini, engkau sedang membangun iman. Engkau pulang dari gereja ini dan engkau kerjakan ini, engkau sedang membangun iman. Jangan jadi tontonan kepada orang yang berhasil dalam membangun kerohanian, tapi engkau gak tahu caranya. Sederhana ayat ini. Saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Tahan sebentar. Ayat 20-21 itu tentang membangun diri sendiri. Ayat 22-23 tentang membangun orang lain. Saudara baca di Yudas itu. Saudara, orang gagal membangun orang lain. Gagal membuat orang lain hidup kerohaniannya hebat. Sebelum kita hebat dalam kerohanian kita. Jadi berhasil dulu secara kerohanian. Secara pribadi kita. Berhasil membangun diri kita. Baru kita bisa membuat orang lain terbangun kerohaniannya. Haleluya. Oke, caranya apa? Dengar, kalau membangun, saya heran ayat Alkitab ini bilang, bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci. Berarti ada dasar iman yang gak suci. Perlu pengertian dasar iman yang suci dalam Kristenan. Karena ada banyak orang Kristen membangun hidup dalam iman verbalnya. Iman sebatas omongan. Saya percaya Tuhan lakukan itu. Saya percaya aku sehat. Saya percaya aku bisa sembuh. Saya percaya aku bisa diberkati. Persoalannya imanmu yang bilang suci. Akan benar iman yang suci. Gak usah diganggu, Li. Itu udah benar. Kalau iman saudara, iman yang kudus, yang suci, lalu engkau bilang, aku Pak yakin Tuhan ngerjain ini, engkau terlihat ada apa? Tindakanmu mengejar keyakinan saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara bilang beriman, lalu engkau gak kerjakan apa yang engkau imani, engkau tidak sedang membangun kerohanian. Haleluya. Tidak sedang membangun kerohanian. Jadi kalau engkau bilang ini imanku pasti terjadi, engkau berjalan kerja itu sampai terjadi, itu engkau sedang membangun kerohanian. Yang kedua, di atas iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus bukan berarti berdoa dalam bahasa roh yang tak lama-lama dan sebagainya. Tapi berdoa dalam Roh Kudus artinya doamu harus lahir dari hati yang penuh Roh Kudus. Hati yang dikuasai Roh Kudus. Hidup ini enggak paling hebat mengalami ketika Roh Kudus menguasai hidup kita. Kita gak bisa membangun kerohanian tanpa pertolongan Roh Kudus. Bilang amin. Kita gak bisa bangun kerohanian kalau dengan otak kita, dengan pintar kita, dengan pengetahuan firman sendiri. Gak bisa terbangun kalau bukan Roh Kudus dalam kita yang belajar, yang menolong kita membangun diri kita sendiri. Membangun kerohanian kita sendiri. Amin. Haleluya. Makanya Roh Kudus bilang, hanya Roh Kudus yang bisa membantu doamu dimengerti Bapa di surga. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun kerohanian. Firman Allah penentunya. Waktu Paulus mau berpisah dengan jemaat Efesus, dalam Kisah pasal 20 ayat 23, apa dia bilang begini? Paulus bilang sama jemaat Efesus waktu dia mau berpisah dengan jemaat ini, dia bilang begini sama jemaat, aku tinggalkan, aku percayakan hidupmu kepada Tuhan dan kepada firman-Nya yang kudus. Karena dia tahu hanya firman yang bisa membangun kerohanian jemaat Tuhan. Bagaimana engkau pulang membangun kerohanian saudara? 3 perkara ini. Maka Daud, Musa dan sebagainya yang keberhasilan itu muncul dari kemampuan mentaati apa yang 3 hal ini kerjakan. Haleluya. Jadilah iman yang bukan iman omong kosong hari-hari ini. Yang sekedar verbal. Yang salibmu lebih besar daripada iman di hati saudara. Yang status Facebookmu lebih rohani dari cara hidup saudara. Yang statusmu yang lebih berohani daripada cara hidup saudara. Imanmu harus dibangun di atas dasar firman dan dalam doa kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala. Bilang terima kasih buat Tuhan yang sudah memberkati kita.
Bilang terima kasih buat Tuhan. Hari ini engkau dapat pelajaran yang terpenting. Tuhan, aku mau membangun kerohanian. Engkau diselamatkan, engkau harus bertanggung jawab membangun kerohanian saudara. Kalau enggak engkau tertinggal. Sama dengan orang-orang yang di seberang. Sama seperti orang yang mau belajar ikut Tuhan tapi tinggal di halaman, gak mau masuk di kemah suci, di ruang suci dan ruang maha suci. Tinggal di halaman, jadi penonton. Tapi kita mau menikmati kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih ku cinta Kau Yesus. Bilang terima kasih buat Tuhan, kita mau pulang, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Sembari nyanyi ada yang mau didoakan secara khusus, engkau datang ke depan. Mungkin lagi bergumul dalam sakit penyakit. Atau hari ini kau cuma iman secara verbal, gak nikmatin apa yang kau imanin saudara. Engkau minta doa dari Tuhan. Untuk hidup saudara dari Tuhan kau boleh datang. Yang bawa milik Tuhan yang mau didoakan kau boleh datang ke depan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Refnya aja kita ulang-ulang. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Katakan ku mengasihimu. Oh, ku mengasihimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Bapa kami di surga, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Tuhan sebab Tuhan ajaib, besar, menuntun hidup kami sampai hari ini kami ada. Dan ini kami nyatakan bukan gagah, bukan hebat, bukan kuat kami, tapi ini kemurahan, kebaikan Tuhan. Didik, ajar kami Tuhan
untuk memahami bahwa kekristenan perlu bertumbuh, kekristenan perlu berrohani, dan hanya firman yang bisa menolong kami untuk bisa membangun keimanan, kerohanian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Berkati hamba firman Tuhan, berkati dia secara pribadi, keluarga rumah tangganya dan pelayanan yang dia layani di Peniel di Manado Tuhan. Berkati dengan kelimpahan anugerah semua yang mereka perlukan. Allah cukupkan dan Allah adakan mujizat dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami semua jemaat yang sudah beribadah dengan firman Tuhan sudah diberkati Tuhan dan akan pulang dalam sukacita yang Tuhan beri. Setiap kami yang datang dengan beban persoalan Tuhan sudah angkat, yang datang dengan banyak 1001 pertanyaan di hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Ajar kami terus setia dan terus datang mengejar Tuhan dalam setiap ibadah demi ibadah Tuhan, karena kami tahu menemukan Tuhan itu adalah hal yang paling indah dan hebat dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini ucapan syukur doa kami, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami, dan berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani di altar ini Tuhan, di mimbar ini Tuhan, balas berkat berlimpah Tuhan, pemain musik, WL Singer Tuhan, tamborin Tuhan berkati dengan kuasa kasih sayang Allah, memberkati pelayan-pelayan yang melayani sekolah minggu, berkati Tuhan dengan kuasa kasih-Mu, dan kami semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Engkau ulurkan tangan-Mu, lawat mereka satu persatu, mereka Tuhan dapat lawatan secara khusus. Sakit sembuhkan, lemah kuatkan, bimbang tetapkan. Karena kami rindu hari esok kami ada di rumah Tuhan di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Dan kami serahkan langkah pulang kami jauh dekat karena berkendaraan Tuhan sama, tolong kami dan tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah ini dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Anak-anakku pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita yang tetap taat, tetap setia, tetap berusaha membangun kerohanian kita. Sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan nama-Mu Yesus tinggi. Ditinggikan nama-Mu Yesus agung. Diagungkan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu yang berkuasa atas segalanya. Segala hormat pujian bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk sebentar, kita akan dengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Beberapa hasil rapat kemarin adalah kita tidak melaksanakan lagi ekstra korban secara rutin tiap minggu ya Pak Ketua. Tetapi apakah panitia sudah siapin amplop kemarin di luar dan dibagikan, saya kurang tahu. Jika ada, saudara boleh membawanya di depan. Jika sudah ada dibagikan ya, apakah panitia, bendaharanya atau sesi dananya sudah siapin amplop atau tidak, hari ini kita nggak tahu. Tapi kalau ada bisa dibawa karena tidak ada ekstra korban lagi. Karena tadi dapat informasi ekstra korban, ya keputusan rapat tidak ada ekstra korban seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara minta maaf karena laptop masih belum jadi, mudah-mudahan setelah besok bisa diperbaiki, kabel-kabelnya akan diperiksa semua dan boleh jadi seperti sedia kala. Atas nama jemaat kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau saudara agak terganggu ke toilet karena toilet sedang dalam perbaikan. Bukan perbaikan, yang satu akan diperbaiki, akan diganti kloset duduk, dan yang satu sedang dibangun kloset yang baru yang ala Purimol, saudara ya. Jadi selalu bantu dalam doa. Tuhan memberkati dan pengumuman selanjutnya serahkan kepada
Haleluya. Untuk pengumuman ibadah minggu sepekan, di hari Kamis tanggal 26 Oktober ada ibadah tengah minggu. Di tempat ini jam 19.30, song leader Saudara Romi, persembahan atau firman Ibu Desi. Dan untuk hari Sabtu ada doa untuk seluruh jemaat sekaligus latihan pelayanan altar di gereja. Jam 19, WL Ibu Ros Sinaga dan doa syafaat Ibu Irma. Untuk hari Minggu kita ada ibadah raya jam 10 pagi di tempat ini. Song leader Ibu Tania dan Ibu Gratia Senduk, singer Saudara Karel dan Saudara Reski, musik keyboard Bapak Eli, bass JJ, drum Eka, gitar Rere, cheers nanti akan diumumkan di grup, tamborin Keisha dan Lydia, LCD, Bedi dan Carlos. Sekian untuk pengumuman di ibadah pekan minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.